Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun Anda berada. Ya, wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan yang ke-6 tentang sistem kontrol permesinan kapal. Semakin banyak Anda menimba ilmu, semakin Anda akan mendapatkan ketenangan dalam menghadapi suatu pekerjaan. Saya tampilkan sebuah kapal liquid natural gas. Ya, ini kapal kita ya, kapal Indonesia. Anda kalau melihat ya, di Indonesia ini sangat kaya raya. Jadi tentu ini adalah the best dari semua kapal. Ya. Artinya safety kalau untuk tanker itu tanker yang umum ya, kalah ya. Kalau tanker yang biasa memang nggak boleh ngerokok atau apa yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan di atas deck atau di main deck. Kalau LNG ini flashpoint-nya lebih rendah lagi, jadi kita nggak boleh bermain-main ya. Setelah Anda begitu kaki melangkah di kapal, naik kapal, sudah regulasi IMO muncul, ya, supaya dipatuhi betul. Yang repotnya kalau kapal penumpang, ya. Kalau kapal begini, krunya ada orang-orang yang sudah terlatih, sudah memenuhi syarat, baik jasanya maupun persyaratan solar dan SCCW semua, ya. Sudah, ini sangat ya saya sendiri belum pernah di kapal LNG, atau tanker banyak ya, ada 26 kapal tanker saja, 22 kapal tanker saya jalani. Tapi yang memuat gas belum pernah. Jujur aja nih, buat Anda teman-teman yang duduk sebagai kru di kapal ini masuk hebat, lebih tinggi setingkat 2 tingkat di atas saya. Ya, di sini kembali ke sosialisasi bahwa semua peralatan mulai dari main engine ya, mesin diesel penggerak utama kapal, terus dengan pesawat bantunya perlu dikontrol. Makanya sistem kontrol apapun setiap pesawat ada ya. Setiap pesawat ada sistem kontrolnya, hanya ada yang mekanik, ada yang manual, ada yang digital, ada yang bermacam-macam. Nah, jadi ketika kita hidupnya di kamar mesin dan merawat permesin kapal untuk membawa kapal dari satu tempat ke tempat lain, tujuan maksudnya juga kapal penumpang, kita harus fokus ya, fokus setiap hari. Kita merupakan tim engine department itu solid, jadi pembagian tugasnya pun harus solid, saling berkaitan. Mari kita belajar membaca sistem kontrol. Ini biasa ada di simulator, aliran informasi sistem mesin diesel ya. Ini diambil dari simulator, Bapak. Tentu tulisan yang kecil ini nggak kebaca ya. Simulator teman-teman bisa lihat, simulator bukan promosi saja, tapi memang harus untuk di BP3IP sempatkan teman-teman melihat simulator di gedung Delta lantai 4 ya. Itu simulator sangat bagus ya. Hadiah dari Jepang tahun 2008 dan sangat mudah dipahami kalau mau belajar ya, dengan data yang kalau mau belajar. Kalau di STP lebih canggih lagi, pakai touchscreen ya, tangannya nempel di screen langsung berubah ya. Itu karena buatan tahun 2014, lebih modern. Ya, dua-duanya bagus. Saya katakan dua-duanya sangat bagus dan tidak mudah untuk dipahami hanya sekali melihat. Ya, paling enggak buat teman-teman yang belum pernah di kapal pun penting, yang sudah pernah di kapal pun belum tentu menguasai diagram untuk simulator ini. Aliran informasi sistem mesin diesel. Baik ya, ini belum sampai membuka buku sudah 5 menit ini. Jadi buku ini saya ambil dari buku sistem kontrol, penulisnya 3 orang ya, dan Anda bisa kenal semua. Mudah-mudahan
diharapkan yang dosen-dosen muda ini bisa memperbaiki menjadi sistem kontrol yang ketiga, edisi yang ketiga. Ini baru edisi kedua, itu kurang lebihnya ada yang kurang ya. Baik, kita akan pelajari sistem instrumentasi terpadu, yaitu sistem instrumentasi skematik pengendalian sistem kontrol, indikator dan tampilan analog, ya, indikator dan tampilan digital, indikator dan display, dan seterusnya. Ini buat teman-teman masinis sangat amat penting. Jujur aja, walaupun saya yang menulis buku ini dengan tambahan referensi dari 2 teman dosen, paling saya waktu menulis sambil belajar. Dari bab 1 sampai bab 14 itu sambil belajar ya. Jadi hasilnya tentu belum maksimal. Tapi kebetulan saya penulisnya 100% saya ketik, jadi sedikit banyak secara teori ya mengenal ya sedikit dibandingkan pengalamannya terlalu banyak tapi masih kapal-kapal lama, kapal-kapal tua. Ya, tapi keuntungannya kapal tua kita basic tentang sistem kontrol jelas. Mari kita pahami awal dari pembukaan ini. Ya, setelah selesai mengikuti pembelajaran video bab 6 ini, masinis diharapkan mampu menjelaskan sistem pengontrolan di atas kapal. Berarti banyak ini ya, bukan hanya di kamar mesin saja. Menggambarkan secara skematik pengendalian. Gambar Pak ya, bisa gambar, bisa baca gambar. Menjelaskan komponen sistem kontrol dan prinsip kerjanya. Ya. Nih kalau Anda dari awal ini masuk dari mindset Anda, maka kedepannya akan muncul namanya semangat. Pendahuluan sistem kontrol instrumen terpadu merupakan pengembangan dan inovasi kemajuan teknologi yang semakin canggih. Ya nggak tahu nih, canggih ada orang bilang kacang gurih ya. Waduh, ya terserah yang mengartikan. Ini bahasa Indonesianya apa ya? Yang dan hampir tidak terkendali lagi untuk mengontrol semua sistem sampai kedalaman sekecil apapun, ya dapat terdeteksi dengan sangat tepat dan terukur. Jadi sampai sekecil-kecilnya masih ada juga terlewatkan, padahal sudah canggih. Ya, saya ajak teman-teman mengartikan sendiri arti canggih ya. Di dunia ini nggak ada kata sempurna. Kalau sempurna ya sudah kita duduk manis saja. Kurikulum vitae saya ya selama berlayar 26 tahun tetap mengenal sistem kontrol. Karena apa? Kapal-kapal semua berdasarkan regulasi SOLAS sektor 9 tentang keselamatan, keamanan, ya, tentang keselamatan atau safety. Kemudian ditingkatkan lagi regulasi SOLAS sektor 11 ayat 1 tentang ISM Code, International Safety Management Code. Ya, itu judulnya, induknya, tapi pelaksananya supaya safety tentu ada sistemnya ya, sistem kontrolnya ada. Termasuk manajemen pun harus dikontrol. Nah, cukup lama ya saya bersyukur juga di offshore, menangani 2 offshore, dan sebagai marine spesialis untuk tugas utama mengaudit semua kapal-kapal yang dicatat oleh perusahaan yang kami ya perusahaan minyak juga ya. Baik teman-teman, apa yang tersirat di benak Anda ketika melihat sebuah kapal besar ya, anggap kapal tanker, kemudian terjadi kebakaran dan seterusnya ya, kemana menyelamatkan kru, menyelamatkan kapal, menyelamatkan muatan, ya. Jadi ya pertama kru adalah menyelamatkan keluarganya yang ditinggalkan dan seterusnya. Ya ini diterbangkan sangat banyak. Walaupun sudah ada sistem kontrol entah internal maupun eksternal, bisa juga terjadi kecelakaan-kecelakaan yang tidak diinginkan oleh semua manajemen yang berbicara tentang kapal. Saya bicara ini karena saya juga mengajar manajemen 2 mata pelajaran.
tentang tanggung jawab KM, tentang koda, tentang keselamatan, keamanan, pelayanan awak kapal dan penumpang, ya tentu harus peka terhadap kejadian-kejadian yang membahayakan kapal. Ya. Ini bukan ranahnya saya menjelaskan tentang manajemen, tapi selintas saja. Paling enggak ada 8 manajemen yang menjaga kapal itu aman. Tujuan sistem kontrol adalah aman, selamat. Ya. Sistem instrumen terpadu di kapal, sistem kontrol operasi kapal, dan seterusnya ya Bapak bisa lanjutkan lagi. Hal ini dilakukan karena setiap langkah yang dilakukan berkenaan dengan pengendalian. Ya. Pengendalian bahasa populer kata ganti dari sistem kontrol, artinya kita mengendalikan apa yang kita tentukan set pointnya supaya stabil di posisi normal. Ini ya. Machinery Control Room atau MCR ya. Ini ya bagian yang dari sistem kontrol semuanya. Ya, ini tadi yang tampilan pertama di pembukaan dari pertemuan ke-6. Kita bisa melihat ini aset perusahaan yang dipertahankan sampai berumur 25 tahun minimal. Bukan maksimal ya, minimal. Jadi pabrik itu membuat yang harganya sampai ratusan miliar itu untuk investasi 25 tahun minimal. Ya, sebagai contoh ada juga kapal yang pernah kami tangani umurnya sampai 53 tahun sekarang ini masih jalan. Ya, buatan tahun 2001 dan sampai hari ini masih jalan, besarannya adalah 162.000 DWT. Jadi karena itu aset perusahaan, aset negara, aset dunia ya, bagaimana kita berbuat menjaga kapal itu bukan step by step ya, generasi tiap generasi ya, tahun pertama, tahun kedua, sekali satu generasi di tahun 6 atau tahun 11 amburadul, maka kapal itu akan amburadul seterusnya ya. Mari teman-teman kita sikapi udah zaman modern ini dibantu dengan sistem kontrol, maka kita mempertahankan reputasi bendera merah putih di mancanegara. Aliran informasi sistem mesin diesel. Ya. Ini bisa dipelajari pelan-pelan. Untuk menciptakan suasana kemudahan pengamatan. Pasti ya, karena itu nanti Anda akan mendapatkan di pelajaran terakhir yang ke-14 adalah unattended machinery system. Jadi kamar mesin tanpa dijaga. Oh bisa ya, padahal banyak mekaniknya. Ya itu tentu melalui proses yang panjang. Ya. Buat kapal-kapal yang sudah melaksanakan sistem kontrol dengan lengkap, ya selengkap mungkin dan dengan baik dan sebaik mungkin dan normal, maka UMS itu berlaku. Skematik pengendalian sistem kontrol. Untuk sistem penampilan yang dipasang dan disusun di dalam ruang kontrol terpadu, ya, ada dua hal yang perlu dipahami. Pemahaman terhadap alat penunjuk atau indikator. Kalau sudah bilang indikator, harus dikalibrasi. Baik itu indikator untuk tekanan, indikator untuk suhu, indikator untuk voltase, untuk watt, ya, untuk ampere, untuk frekuensi, dan apapun indikator untuk jarum jam juga. Di kapal jamnya itu standar, ya, satuan detik dihitung. Pada saat Anda olah gerak itu satuan detik harus ditulis setepat mungkin, ya, bukan menit, ya, menit itu lama banget, ya. Beda 5 detik pun anjungan minta kapal jalan, nggak jalan-jalan, tunggu sampai 10 detik udah kelamaan, dan harus dijawab. Penunjukan dan tampilan, indication and display, ya. Jadi tampilannya juga betul. Ini pertanyaan dari
Lloyd Register, kapan terakhir kalibrasi dari alat-alat indikator ini. Kalau tidak, ya harus dikalibrasi dengan alat ukur atau indikator yang ada, yang sudah dikalibrasi dengan yang berwenang ya. Kalau di Bandung ada Departemen Meteorologi. Hal yang perlu diingat adalah bahwa posisi indikator atau tampilan adalah posisi yang keberadaannya dihasilkan oleh adanya peran transducer dan itu sensing element. Ini berarti mengenai alatnya ya, yang mengubah bentuk besaran fisis menjadi besaran fisis lainnya. Nih ya, sedikit banyak mengenal ini kalau rusak, kira-kira alat-alat indikator itu masih bisa diperbaiki ya. Kalau nggak bisa, sebaiknya indikator ini langsung minta yang baru ya, atau dikalibrasi dengan yang di darat. Indikator adalah peralatan yang merupakan bagian dari sistem pengendalian yang berfungsi menunjukkan harga atau nilai yang dikendalikan ataupun nilai yang diinginkan dan menunjukkan peringatan. Jenis indikator dan perekam yang bisa digunakan di atas kapal adalah, mari kita baca sama-sama ya, signal, flag, light, and annunciator. Instrumen jenis pointer, jadi bermacam-macam. Tampilan angka, numerisal display, counter, tabung cairan katode, kartu grafik bulatan atau memanjang, pita magnetis atau kertas. Ya. Ini tinggal kebutuhannya untuk apa ya indikatornya itu, maka Anda mulai mengenal. 1 untuk apa, 2 untuk apa, 3 untuk apa. Ini bisa juga ditambahkan, Anda bisa melihat di Google, signal flag untuk apa, catat ya. Jika di kapal sebaiknya fokus tentang pekerjaan, tentang ya sempatkan memang waktunya cukup banyak antara pekerjaan, tanggung jawab, keluarga, perusahaan, negara, dan lain-lain semua menjadi satu dalam pemikiran untuk top manajemen ya, Kapten KKM Melin 1, Melin Masin 1 itu dibicarakan ya. Sorry sedikit batuk ya. Jadi berempat akan membicarakan kalau semua dari indikasi sistem kontrol ini bekerja dengan baik, maka kapal ya pertama kali ada keselamatan, keamanan, pelayanan awak kapal dan penumpang berjalan dengan baik. Tampilan analog, kebanyakan jenisnya transducer. Ya. Apa itu transducer? Anda bisa lihat ya, sebenarnya sebuah speedometer mobil, ya, kecepatan speedometer. Kalau di kapal berarti ya untuk kecepatan kapal. Ya. Kita bisa melihat ada lagi yang menggunakan sampai lupa dianjurkan speedometer itu kata gantinya kecepatan kapal ya. Aduh, sampai lupa saya. Nanti bisa dicari ya, tidak susah ya. Karena itu untuk mengetes kecepatan kapal dalam kontrak-kontrak tender-tender kapal itu akan ditanyakan kecepatannya berapa. Ya. Kalau kecepatannya 15, jadi dipertahankan 15 speednya. Ya, jadi dan kecepatan itu tidak paralel dengan tenaga. Ya, karena tenaga itu masih diganggu, tenaga itu paralel dengan putaran RPM. RPM paralel dengan propeller. Tapi propeller itu harus paralel dengan kecepatan. Ternyata kecepatan di dalam teori disebutkan ada slip. Ini yang mengatakan tenaga bahan bakar memang sedikit ada persamaannya, baling-baling juga, tapi kecepatan sendiri berbeda ya. Pangkat 3 kalau nggak salah. Karena diganggu oleh arus, oleh angin, oleh trim kapal yang
berbeda, dan bermacam-macam itu dibahas di pelajaran mesin diesel penggerak utama di bab terakhir. Tampilan digital lagi ya, pada sistem pengukuran digital atau display dan perekaman penampilan harga variabel yang diukur pada selang waktu tetap. Ini teman-teman ini ya, dan harus dibaca semua baru kita mulai sedikit paham. Tidak hanya judulnya, tapi kita harus baca, hanya waktu juga yang terbatas ya. Dan buat yang di kapal pasti ada waktu luang untuk mengulang video ini. Jangan lupa ya, saya sebagai YouTuber berbagi kepada Anda semua, teman-teman yang mendengarkan, baiknya 1 kali aja subscribe untuk setiap Anda sekali nonton ya. Terusnya subscribe hanya 1 kali aja. Dan seterusnya ya namanya viewer ya. Jadi untuk menunjukkan seberapa banyak peminatnya sistem kontrol dan video-video yang lain. Indication and display ya. Ada instalasi permesin kecil maupun besar semuanya penting. Hal tersebut memang mudah dibaca, tapi membutuhkan banyak ruang dalam panel pendalian. Oleh sebab itu dibangun bentuk instrumen miniatur yang dapat mencakup aspek kelengkapan dan kemudahan pengendali. Ini masih ada gambar lagi 62. Gambar 62 ini artinya kalau teman-teman mau mendalam lagi ya yang nggak sempat dibicarakan secara tuntas, Anda bisa lihat di buku sistem kontrol yang ditampilkan pertama. Di gambar 62, berarti di bab 6.2, skematik diagram. Ya, ada penjelasannya, cukup. Kalau semuanya ditampilkan di video ini atau di PowerPoint ini, ya waktunya cukup lama. Ya. Bagi yang interest, ingin perdalam, buka buku sistem kontrol. Ya. Jumlah panel yang dipasang, instrumen menjadi besar. Diagram mimik melukiskan massa dan energi mengalir dalam sistem. Jadi ini penjelasannya di gambar tadi. Tujuan mimik diagram atau istilah bahasa mimik ini dari mana? Ya, bagaimanapun pengurangan jumlah petugas jaga yang diajukan oleh kapal modern mengakibatkan meningkatnya pengendalian otomatis. Wow, ya ini bicara kapalnya. Saya mengulang-ulang berkali-kali tentang kamar mesin itu sangat banyak ya. Ini belum termasuk pompa-pompa ya. Ada pompa, double pompa water cooling pump, double pompa water main engine water jacket cooling pump, pompa lagi main engine loop oil pump, ada fuel oil pump. Jadi ini hanya yang bukan yang penting, yang gede-gede aja. Yang kecil banyak. Jadi mesin induk ini didukung oleh banyak sekali pesawat bantunya. Generator ini didukung oleh banyak sekali pesawat bantunya. Boiler, 2 boiler ini juga dibantu oleh banyak sekali pesawat bantu yang semuanya membutuhkan sistem kontrol. Komponen sistem kontrol dan prinsip kerja. Nah, ini kok bicara komponennya ya. Komponen yang umum adalah transducer, transmitter, transmission line, controller, final control, elemen, dan masih banyak lagi. Dan ini penting dipelajari satu persatu, ya teman-teman bisa melihat lebih lengkapnya ada di buku itu. Ya ini sebagai penggugah Anda untuk mengetahui bahwa sangat pentingnya di era digital zaman milenial abad ke-21 ini jangan sampai ketinggalan. Karena Anda masih berhadapan langsung dengan kapal-kapal modern. Berdasarkan perintah controller final element, ya, ada proses, ada sensor,
Nah, ini ya. Proses adalah peralatan equipment bersama-sama dengan reaksi fisik ataupun kimia yang terjadi di dalamnya. Kalau melihat ini, kita memang basicnya sistem kontrol harus dikuasai betul. Supaya nanti sebelum di bab 10 ke atas, kita udah semakin paham ya. Ini alatnya transducer, transmitter, apa itu, transmitter, transmission line, peralatan yang tadi sudah disebutkan di depan. Pneumatik, listrik dengan tekanan-tekanannya ya. Kalau pneumatik memang pressure-nya rendah. Ya beda dengan yang bukan pneumatik. Ya, misalnya angin berjalan sampai 30 bar. Ini tekanan rendah 1,4 bar gitu. Controller ya, alat yang disebutkan untuk sistem kontrol, final control element. Kapal besar, kapal kecil membutuhkan sistem kontrol. Kapal very large atau very large cargo carrier ini, Bapak bisa tahu nih harganya sekitar 3 triliun nih. 100 miliar kali 30. Ya. Pertamina pernah memiliki, dan sekarang masih ada juga 3 kapal super tanker yang harganya sekitar 3 triliun atau 250 juta US dollar. Iya, sebagai rangkuman sistem kontrol permesin kapal. Secara umum, cara semua permesin kapal, cara bekerjanya sudah dilengkapi dengan alat-alat pengaman. Secara umum ya, di zaman dulu karena udah ada solar set 9 juga. Sistem perawatan berencana serta dalam pengawasan Biro Klasifikasi Nasional ataupun internasional yang secara berkala melakukan annual class survey atau survei tahunan untuk memantau bekerjanya semua alat pengamanan permesinan di atas kapal tersebut, termasuk sistem kontrol ya. Banyak di annual, di kita bicara kelas, baru saya bicara annual class survey, intermediate class survey 2,5 tahunan, dan 5 tahun sekali yang namanya special class survey. Ada pesan sponsor yang mengatakan jangan pernah merasa gagal ataupun menyerah. Nah, semua orang pernah merasa gagal, merasakan menyerah. Karena jika Anda tidak pernah menyerah, ya semua orang juga punya perasaan tidak mau menyerah, gigih, dan lain-lain. Anda tidak akan pernah dikalahkan. Moto ini sangat penting buat teman-teman yang di kapal, baik bagian dek, bagian mesin, bagian steward, dan selanjutnya. Mari kita berpikir, nah, ini, iya, kita lagi cepat ya. Kita bisa lihat mesin aja yang tidak punya pikiran bekerja diminta normal. Jadi langkah-langkahnya mesin 4 tak buat teman-temannya yang melihat hanya bodinya saja, ini dianimasikan. Anda akan melihat ya 4 langkah mesin diesel ini menghasilkan tenaga yang luar biasa dari yang kecil sampai yang besar. Nah, ini langkah buang, langkah isap, langkah kompresi, pembakaran, langkah usaha, langkah pembuangan, dan seterusnya. Sengaja saya tampilkan ini supaya mengingatkan kita pada profesi sebagai engineer. Dan terima kasih atas perhatian Anda ya. Sukses bukan untuk siapa-siapa lagi, kecuali untuk Anda sendiri. Dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.